sisa akar dari 3 tanaman ini, 3 kebutuhan dapur kita yang setiap hari kita beli dan kita butuhkan bagi ibu-ibu rumah tangga. Karena apa? Dengan ini kita bisa mengurangi pengeluaran kita sebagai ibu rumah tangga dan bisa menabung. Selain itu kita bisa juga mengurangi sampah rumah tangga. Kenapa dan seperti apa? Ikuti terus videonya sampai dengan selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, good morning kepada teman-teman semua. Pagi ini kita sebagai ibu rumah tangga biasanya sudah berbelanja ke pasar, ke warung ataupun tukang sayur. Ada 3 yang biasanya kita beli ya, selain bawang merah, bawang putih, biasanya ibu-ibu membeli yang namanya bawang daun, kemudian serai dan juga seledri untuk kebutuhan rumah tangga kita dan sehari-hari kita memasak. Nah, bagi ibu-ibu rumah tangga saya menyarankan untuk 3 tanaman ini kita jangan pernah membuang untuk sisa akarnya ini. Karena apa? Kita bisa mempergunakannya kembali dengan regrow atau menanam kembali. Kenapa? Harganya ini lumayan juga ya. Kalau di tempat aku ini tadi hampir 10.000. Daripada kita membelinya, kita bisa mendapatkannya dengan cara menanam kembali sisa dari sampah rumah tangga ini. Jadi biasanya kita memanfaatkan bagian yang ininya, bagian daunnya maupun batangnya. Nah, sekarang supaya kita bisa mendapatkan atau melindungi bumi kita juga dari sampah yang bertumpuk, maka kita harus bisa memanfaatkannya kembali. Jadi sebelum disimpan, teman-teman biasanya kan kalau aku ini tadi baru beli ya, ini adanya segini kebetulan di tukang sayur. Bahkan ini juga tadi udah dibeli orang, aku minta 2 karena kita butuh. Ketiganya ini sangat mudah sekali kita bagi kaum ibu-ibu rebahan yang pengen santai-santai. Ini murah dan mudah banget apabila kita menanam kembali dan kita bisa panen dari hasil menanam kita. Uangnya kemana? Bisa kita simpan atau bisa membeli kebutuhan rumah tangga yang lain. Yuk kita mulai. Kita akan menanam. Ini mudah banget pokoknya caranya ya. Dan menanamnya juga kita tidak usah mencari lahan, tidak perlu kebun yang luas, tidak perlu menjadi juragan kebun yang punya tanah berhektar-hektar. Cukup di sekitaran halaman rumah tangga kita dengan memanfaatkan bahan-bahan yang mudah. Akan memotong untuk akarnya ini, karena biasanya kita juga tidak mempergunakan untuk akarnya ini ya teman-teman ya. Bisa dipotong segini ataupun lebih pendek, nggak masalah. Saya pernah mencoba dan tetap hidup. Ininya nanti kita akan bersihkan untuk disimpan di kulkas. Aku udah dapat 2 calon tanaman untuk daun bawang. Teman-teman mungkin sudah melihat ya bagaimana cara aku menanam daun bawang. Cukup mudah juga. Kemudian seledri ini wangi banget ya teman-teman. Jadi pasti kita membutuhkannya untuk sop ataupun untuk lainnya. Karena sayang sekali kalau kita buang, ternyata menanamnya itu semudah pokoknya mudah banget, nggak nyangka, dan nggak usah harus bertangan panas dan dingin untuk menanam ini. Biasanya kalau bercocok tanam harus tangannya panas, tangan dingin, padahal yang penting adalah tangan kita dan hati kita mempunyai kemauan untuk menanam walaupun sedikit. Kita udah dapet ya, ini adalah calon-calon tanaman baru. Kalaupun nanti ada yang gagal, itu wajar ya teman-teman, karena setiap hari kita akan menghasilkan limbah seperti ini. Ya anggap aja petani yang besar aja, yang lahannya besar, ada kemungkinan gagal panen. Apalagi kita, kalau misalnya ada gagal atau misalnya ada yang nggak numbuh, itu sudah biasa. Jadi biasanya aku menanam ini ada
misalnya 5 atau 10 itu ada yang layu ya, kayak mati gitu, ya udah kita buang aja. Toh kita juga mendapatkan ini dari sisa dapur kita. Demikian juga untuk tanaman yang lain. Oh ya, untuk teman-teman, ini bagus banget kalau kita menanam di sekitar rumah kita, karena untuk serai itu membantu kita untuk menghalau atau menghindari dari nyamuk. Serai ini wangi banget ya, pasti kita juga kalau masak pakai serai. Wangi atsirinya ini ternyata banyak sekali fungsinya. Sekarang ini masih segar banget. Ayo kita akan melihat beberapa contoh tanaman yang sudah aku tanam dari hasil mendapatkan sisa akar yang ada di dapur. Jadi aku memang selalu jarang membuang dan mengurangi sampah yang biasa kita buang. Walaupun belum 100% saya tidak nyampah, masih ada sampah-sampah lain, tapi setidaknya aku sudah mengurangi sampah rumah tangga. Nah, ini udah saya gabungkan dengan beberapa tanaman yang sebelumnya sama ya, teman-teman sudah melihat di video-video Cici Petani Kantoran sebelumnya. Ini adalah tanaman daun bawang yang sebelumnya ya sudah alhamdulillah cukup besar, belum nyampe 50 nih ini. Dan untuk seledrinya juga tuh bisa dilihat cukup subur. Insya Allah nanti saya bisa mandiri pangan untuk tanaman seledri. Tapi seledri terus terang saja agak sedikit ini punya akar-akarannya nih untuk seledri. Dan ini kalau untuk daun bawang ini sudah cukup lumayan, sampai akhirnya nanti kita tidak usah membeli lagi, cukup mengambil di halaman. Jadi ini kan yang awal-awal ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sudah ada 11 polybag. Dan ini adalah yang menyusul, dan ini untuk yang 2 nih, untuk yang baru ya tadi kita. Sekarang kita akan melihat perkembangan serai yang saya ambil juga dari sisa akar. Untuk serai ini sebetulnya bisa kita rendam dulu ya dalam air sampai sini, atau saya sih kembali lagi, orangnya rada-rada nggak mau ribet, ya udah kita langsung kembali tanam di polybag awal. Nanti sesudah besar, sesudah mulai tumbuh tunasnya, ini saya pindahkan ke tanah kalau ini, karena ini biar berkembang. Dan ternyata walaupun hanya 1 atau 2, dia bisa berkembang menjadi banyak. Kita akan menuju ke tanaman serai yang sudah saya tanam juga sebelumnya. Nanti akan kita panen ya, dapat berapa. Ini adalah tanaman serai yang aku tanam di tanah. Jadi kalau dilihat tadi ya, sisa batangnya pertama aku tanam dulu di polybag kecil, baru sesudah itu aku pindahkan ke tanah seperti ini. Dan ini yang sudah beberapa bulan yang lalu. Biasanya ini tanpa perlu perawatan ya, kalau di tanah sih hanya perlu siram-siram saja. Itu pun terus terang kadang-kala aku ingat, kadang-kala enggak juga. Apalagi kalau Sabtu atau Minggu hari libur, maka ini biasanya tidak aku siram. Jadi tanaman ini harus kita beli, dan ternyata cocok banget kalau ditanam buat ibu-ibu yang rada-rada males gitu ya, males mupuk, males nyiram. Ya udah kayak gini aja, tapi tetap bisa menambah untuk koleksi tanaman kita. Apalagi kalau kita ditanam di sekitar rumah kita, itu bisa menghalau nyamuk. Wah, ngeri kan kalau di sekitar rumah kita banyak nyamuk, tapi bisa teratasi oleh bahan alami atau tanaman alami ini. Sekian dulu ya sharing dari Cici Petani Kantoran kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan yang sudah menonton video ini sampai dengan selesai, Cici Petani Kantoran mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.